wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan kali ini kita masih sama Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk memperbanyak amal perbuatan baik di bulan Ramadan kali ini. Nah, mengenai bulan Ramadan kali ini ada sedikit yang ingin saya pertanyakan, Ustaz, mengenai tadarus, mengenai tadarus, masalah tadarus dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kan tujuannya sama, tadarus itu membaca Al-Quran. Kalau di praktek di musola di kampung-kampung itu kan tujuannya kan sama, membaca Al-Quran. Cuman kalau tadarus itu secara bergilir kan. Kalau membaca Al-Quran itu membaca Al-Quran seperti kita mempunyai target hataman pada bulan Ramadan kali ini, hataman 1 bulan hatam berapa kali gitu. Nah, mengenai tadarus ini apakah bisa dikatakan sama dengan membaca Al-Quran seperti kita membaca sendiri-sendiri, ataukah apakah ada definisi lain di kitab-kitab ini tentang tadarus, tentang masalah tadarus dan membaca Al-Quran? Berikut kalau memang beda, gimana penjelasannya di dalam kitab-kitab. Berikut juga tata caranya bertadarus seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saudara siapa? Saya. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan kita diberi keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin. Terkait dengan tadarus. Sebenarnya hukum tadarus itu adalah sunnah, sama sebagaimana membaca Al-Quran. Jadi kan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu adalah sunnah. Jadi termasuk juga membaca adalah mudarosah, maka memperbanyak tadarus. Tetapi yang perlu saya jelaskan di sini adalah pengertian dari tadarus itu sendiri dan cikal bakal ya, awal mulanya tadarus. Kenapa tadarus itu sunnah? Ya. Tadarus sunnah itu kenapa? Karena pertama, memang ini adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad pernah melakukan tadarus bersama siapa? Bersama malaikat Jibril alaihissalam. Jadi di awal itu ketika Nabi mendapatkan wahyu, malaikat Jibril di malam Ramadan itu sering datang ke Rasulullah, kemudian yulkil Qur'ana an-nabiyya. Jadi Nabi itu ilqa, menyampaikan Al-Quran ke Rasulullah SAW. Nah, itu makanya sunnah di situ, karena memang dia fi'lun Nabi, perbuatan Nabi Muhammad. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana tadarus itu sebenarnya, prakteknya gimana sebenarnya? Sejatinya tadarus itu yang ada dan terjadi di baginda Rasul dan malaikat Jibril itu ya adalah yang terjadi itu ialah ayyaqra'a ala ghairi thumma ayyaqra al-Qur'an ala ghair ya, kemudian wa yu'idu al-Qur'an ala ma qara'ul awal. Jadi malaikat Jibril ya membacakan ke Rasulullah SAW sebuah ayat atau surat, kemudian Nabi menyimaknya. Setelah selesai malaikat Jibril membacakan, maka Nabi Rasulullah kemudian membacakan ulang kepada malaikat Jibril. Nah, itu namanya tadarus. Ya, jadi yang dibacakan Rasulullah adalah apa yang dibacakan malaikat Jibril. Nah, jadi apakah kemudian pertanyaannya adalah apakah praktek di lapangan yang kita temukan di musola, di masjid dan semacamnya itu sudah sama persis dengan praktek yang Nabi lakukan dengan malaikat Jibril? Pertanyaannya, Imam Nawawi ya, dalam Imam Nawawi Sani ya, Imam Nawawi ya ini bin Umar Al-Jawi, orang Banten, ulama Indonesia. Beliau punya kitab namanya Nihayatul Zain
Syarhu Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Beliau di situ menjelaskan bahwa termasuk membaca Al-Qur'an adalah tadarus. Tadarus kata beliau diistilahkan dengan idaroh. Idaroh itu apa? Idaroh itu adalah membaca secara bergilir. Nah, dalam definisi beliau, kata beliau tadarus itu adalah ayyaqra'a ala ghairi, kemudian wa yaqra'al ghair wa yaqra'ul ghair ala ma qara'ul awal. Walau ghayra qara'ul awal. Jadi membaca sesuatu, ya. Saya membacakan Quran kepada kamu, kamu kemudian membacakan ulang kepada saya meskipun yang kamu bacakan itu bukan bacaan saya. Ini menurut Imam Nawawi termasuk juga bagian dari tadarus. Sehingga yang terjadi di lapangan, di musola kita itu atau di masjid-masjid kita itu sudah bisa dikatakan bertadarus. Ya, jadi bahkan menurut saya pribadi mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala membaca Al-Quran, ya, kemudian pahala bertadarus mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aman saja. Jadi ibadah yang dilakukan oleh orang-orang awam, orang-orang orang Islam yang sudah sangat viral itu sudah aman dan itu sudah sudah sesuai, ya, dengan definisi yang setelah disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajuz Zain, ya, Syarhu Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Kiranya cukup, ya. Jadi itu yang saya ingin jelaskan, sehingga alhamdulillah, ya, kita dapat Pak. Mudah-mudahan itu tradisi seperti itu berlanjut sampai nanti ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya, cukup sekian, sudah jelas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.